Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Yuliana, serta rekan saya ada Ibu Ella Witamisari. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Di sini kami akan mempraktikkan percakapan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam Ibu Ella. Ya, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Ibu Ella? Ya, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Namun ada sedikit masalah nih Bu yang ingin saya diskusikan dengan Bu Meta. Adakah yang bisa saya bantu Bu Ella? Baik Bu, jadi jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan ini nantinya? Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan di kelas saya Bu. Memangnya ada permasalahan apa Ibu Ella? Jadi begini Bu, ada beberapa peserta didik saya di kelas 5 ini yang masih belum lancar membacanya Bu. Jadi saya ingin memastikan bahwa peserta didik saya ini yang di kelas 5 dapat membaca dengan lancar dan memahami teks sesuai dengan tingkat kelasnya Bu. Baik, tadi Ibu Ella bilang ada peserta didik kelas 5 yang belum lancar membacanya ya. Dan Ibu Ella ingin meningkatkan kemampuan membaca anak sehingga setara dengan teman-teman sekelasnya. Nah, sekarang mari kita identifikasi masalah yang dihadapi. Apa Ibu sudah menelusuri permasalahan yang dialami peserta didik di dalam pembelajaran membacanya? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa belum lancar membaca. Lalu, pengamatan Bu Ella, mengapa anak belum belajar membaca? Baik Bu, setelah saya amati nih, dengan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut kesulitan mengenali huruf-huruf tertentu dan sering tersendat-sendat saat membaca kata-kata yang lebih sulit. Dia juga tampak cepat bosan dan frustasi ketika menghadapi teks yang lebih panjang. Nah, kira-kira nih Bu Ella, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Tentunya saya mengharapkan murid yang lancar membaca ya Bu, dan dapat memahami bacaan yang dibaca, seperti anak-anak yang lainnya. Hmm, kalau begitu, apakah Ibu Ella ada ide untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca? Setelah saya amati nih Bu, ternyata saya kurang dalam memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Kurang memberikan buku bacaan dan kurangnya kemampuan saya Bu. Apakah Ibu sudah mencoba strategi tertentu untuk mengatasi masalah Ibu Ella tersebut? Saya sudah memberikan buku bergambar Bu untuk dibaca. Baik, oke. Selanjutnya, apa rencana Ibu dan langkah-langkah konkret apa yang bisa Ibu ambil untuk membantu peserta didik menjadi lebih lancar dalam membacanya? Begini Bu, mungkin strategi yang dapat saya lakukan langkah-langkahnya, yang pertama saya akan mengidentifikasikan dulu ya Bu, huruf dan suara tertentu yang menjadi kesulitan utama dan memberikan latihan khusus kepada anak tersebut. Kemudian saya akan menyediakan waktu khusus setiap hari untuk membaca bersama di kelas, serta memberikan pujian dan penghargaan atas kemajuan kecil yang dicapai. Saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua untuk memastikan peserta didik mendapatkan dukungan di rumah, seperti membaca cerita sebelum tidur, dan melibatkan anak dalam kegiatan yang membaca. Terakhir, mungkin saya akan mengatur pertemuan Bu dengan wali murid untuk mendapatkan umpan balik dan strategi tambahan yang bisa diterapkan di rumah dan di sekolah. Baik, lalu bagaimana kita akan memantau kemajuan peserta didik di dalam belajar membaca itu, Ibu Ella? Saya akan membuat catatan harian Bu tentang kemajuan peserta didik dalam mengenali huruf dan kata. Selain itu, saya akan menggunakan lembar kerja untuk melacak kata-kata yang sudah dikuasai dan mengadakan evaluasi mingguan untuk melihat perkembangan anak. Oke, apa yang akan kita lakukan jika peserta didik ini masih menghadapi kesulitan meskipun sudah ada upaya yang dilakukan Ibu Ella? Iya, jadi jika masih tetap ada kesulitan nih ya Bu, saya akan mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Selain itu, saya akan mencari metode dan sumber daya tambahan yang bisa membantu.
Baik, Ibu Ella. Kira-kira kapan kita harus melakukan sesi tindak lanjut untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik ini? Saya akan melakukan sesi tindak lanjut setiap 2 minggu sekali, Bu, untuk mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Saya juga akan mengadakan pertemuan bulanan dengan orang tua untuk memastikan bahwa mereka terlibat dan mendukung proses ini. Oke, mari kita mulai dengan latihan huruf dan suara yang menjadi kesulitan utama. Setiap hari kita bisa menggunakan 15 menit pertama dari jam pelajaran untuk fokus pada latihan ini ya Ibu Ella. Baik, Bu, saya juga akan mengatur waktu khusus di sekolah dengan peserta didik untuk membaca bersama setiap hari. Saya akan memberikan buku-buku yang menarik dan sesuai dengan minat anak. Oke, jangan lupa untuk memberikan pujian dan penghargaan atas kemajuan kecil yang dicapai oleh peserta didik. Itu penting sekali Bu Ella untuk menjaga motivasi peserta didik. Baik-baik, Bu, setuju. Saya juga akan memastikan untuk berkomunikasi rutin dengan orang tua agar bisa mendapatkan umpan balik dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah memberikan saya bincang-bincang di hari ini untuk menemukan solusi saya. Iya, sama-sama Ibu Ella. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ella.